feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Halo sobat, pecinta sepak bola. Selamat datang kembali di channel Bangpar Sports. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan dan kesabaran seorang Sandy Walsh. Yuk tonton terus video ini sampai selesai. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Sandy Walsh mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang, namun dia memiliki kisah hidup yang patut diapresiasi. Lahir pada tanggal 14 Maret 1995 di Brussels, Belgia, dari ayah kelahiran Inggris keturunan Irlandia yang berasal dari keluarga Somalia Afrika Selatan, dan ibu keturunan Indonesia kelahiran Swiss yang dibesarkan di Belanda. Kakek Sandy Walsh berasal dari Surabaya, dan neneknya dari Purworejo. Kemudian, kakek dan neneknya menjadi warga negara Belanda. Karena itu, sebenarnya Sandy Walsh memenuhi syarat untuk bermain di timnas Belgia, Inggris, Irlandia, Swiss, Belanda, Indonesia, Afrika Selatan, atau Somalia, tetapi dia lebih memilih timnas Indonesia atas wasiat dari sang kakek. Punya garis keturunan warga Belanda dan memiliki kewarganegaraan Belanda, Sandy Walsh juga tercatat pernah membela timnas Belanda di kelompok usia. Dia sempat memperkuat Belanda U15 sampai U20. Tak hanya itu, Sandy Walsh juga pernah mempersembahkan gelar kejuaraan Eropa U17 pada 2012. Namun, dia kerap menjadi pemanas bangku cadangan. Meski memiliki warga kenegaraan Belanda, Sandy Walsh lahir di Brussels, Belgia, sehingga dia jauh lebih akrab dengan sepak bola Belgia dibandingkan Belanda. Dalam karir juniornya, Sandy Walsh memiliki pengalaman menimba ilmu yang baik di level junior. Dia memperkuat tim junior Anderlecht dan KRC Genk. Anderlecht dan KRC Genk adalah dua klub besar di Liga Belgia, sehingga untuk mendapatkan pembelajaran menjadi pemain sepak bola profesional di klub Belgia itu adalah hal yang sangat bagus bagi Sandy Walsh. 2 tahun dihabiskan Sandy Walsh bersama kedua klub junior dari 2011 hingga 2012. Dia memperkuat Anderlecht Junior dan KRC Genk U21. KRC Genk merupakan klub profesional pertamanya dalam hal tim utama, karena baru KRC Genk yang memberi Sandy Walsh kesempatan untuk merasakan atmosfer sepak bola tim utama. KRC Genk mempromosikan Sandy Walsh ke tim utama pada 2012. Sejak promosi ke tim utama, Sandy Walsh tercatat sudah membuat 75 penampilan bersama KRC Genk dengan catatan 2 gol dan 6 assist. Bersama KRC Genk, Sandy Walsh merasakan kesempatan bermain di kasta kedua sepak bola Eropa, yakni Liga Eropa. Dia sempat berhadapan dengan klub-klub ternama Eropa seperti Bilbao dari Liga Spanyol dan Sassuolo dari Liga Italia. Karir Sandy Walsh di KRC Genk bertahan selama 5 tahun. Pada tahun 2017, KRC Genk memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Sandy Walsh. Sandy Walsh memilih tetap bertahan di Liga Belgia dengan pindah ke Zulte Waregem. 3 musim dijalani Sandy Walsh bersama Zulte Waregem. Dari 2017 hingga 2020, Sunbet berhasil mencatatkan 80 penampilan dengan catatan 3 gol dan 4 assist. Bersama klub barunya, Sandy Walsh lagi-lagi merasakan atmosfer kasta kedua sepak bola Eropa, yakni Liga Eropa. Dia memiliki kesempatan melawan Lazio dari Liga Italia, OGC Nice dari Liga Prancis, hingga Vitesse dari Liga Belanda. Dan setelah kontraknya selesai di Zulte Waregem, selanjutnya dia dipinang oleh klub raksasa Belgia lainnya, yaitu KV Mechelen. Bersama KV Mechelen, Sandy Walsh tercatat sudah membuat 55 penampilan hingga sejauh ini, dengan catatan 5 gol dan 9 assist. Sandy Walsh memiliki durasi kontrak yang cukup panjang bersama KV Mechelen hingga 2025. Sandy Walsh sudah viral sejak beberapa tahun silam ketika bermain di Liga Eropa dengan melawan tim-tim terkenal Eropa seperti Sassuolo, Celta Vigo, OGC Nice, hingga Lazio. Sandy Walsh gencar dikabarkan akan segera dinaturalisasi. Kabar ini telah mengudara sejak 2018 saat tim Garuda asuhan Luis Milla bakal tampil di Asian Games. Sandy Walsh pun mengetahui informasi tersebut dan menunggu undangan resmi dari PSSI. Namun, ternyata tidak ada surat datang. Ia kemudian memutuskan datang atas inisiatif sendiri ke Indonesia sekitar awal 2019.
Saat di Indonesia, Sandy Walsh sempat bertemu Ratu Tisha Destria dan Simon McManamy. Ratu Tisha kala itu masih sebagai sekjen PSSI dan Simon adalah pelatih timnas Indonesia. Pemain berpaspor Belanda ini datang dengan membawa seluruh berkas yang dibutuhkan untuk proses naturalisasi, termasuk berkas kakek dan neneknya yang berasal dari Indonesia. Sandy Walsh mengklaim saat itu PSSI telah setuju bahwa dirinya akan segera dinaturalisasi. Setelah itu dia kembali ke Eropa. Karena prosesnya sangat lama, Sandy Walsh menghubungi FIFA. Dan FIFA memberi pesan, jika orang tuamu lahir di negara itu, maka kami bisa mengganti federasimu balasan FIFA. Lalu Sandy kirim pesan itu ke Ratu Tisha dan Simon. Namun, saat itu kualifikasi Piala Dunia juga sedang dimulai. Jadi harus menunggu. Sejak saat itu, Sandy tidak mendengar kabar apapun. Dia coba kirim pesan tapi tidak direspon pihak PSSI. Sandy Walsh sadar usahanya untuk menjadi pemain naturalisasi Indonesia kini semakin sulit setelah Ratu Tisha yang berkomunikasi dengannya kini sudah tidak ada di PSSI, jadi dia harus menunggu pengurus PSSI yang baru. Dan melihat apakah mereka masih ingin Sandy Walsh bergabung dengan timnas. PSSI sebelumnya sempat mati kutu saat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bertanya soal Sandy Walsh. Shin Tae-yong menanyakan perkembangan proses naturalisasi Sandy Walsh. Pelatih asal Korea Selatan itu rupanya sudah mulai menyusun skuad untuk kualifikasi Piala Asia 2023 bulan Juni 2022. Namun, anggota komite eksekutif PSSI pada saat itu, Hassani Abdul Ghani, mengaku tak bisa menjawab pertanyaan Shin Tae-yong tersebut. Dan ternyata proses naturalisasi Sandy Walsh masih tertahan di Kemenkumham. Setelah didesak oleh pihak Shin Tae-yong, akhirnya PSSI pun gerak cepat untuk menyelesaikan naturalisasi pemain tersebut. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi pada saat itu, mengadakan pertemuan dengan perwakilan Kemenkumham pada April 2022. Setelah melalui proses panjang, Komisi 3 DPR RI akhirnya menyetujui naturalisasi Sandy Walsh. Kabar bahagia ini diumumkan dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR yang turut dihadiri Menpora Zainuddin Amali, Wamenkumham Edward Omar Sarif Hiyariedz, dan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan pada Senin 2 Agustus 2022. Sandy Walsh resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 17 November 2022 dan Sandy telah melakukan pengucapan Sumpah WNI itu dilaksanakan di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Sandy Walsh tidak langsung bermain bersama timnas di Piala AFF 2022 karena klubnya KV Mechelen tidak memberi izin dengan alasan Piala AFF 2022 tak masuk dalam kalender FIFA. Sesuai regulasi FIFA, klub tidak wajib melepas pemain ke negaranya jika tidak masuk dalam kalender FIFA. Selanjutnya Sandy Walsh masuk daftar pemain yang dipanggil tim Garuda untuk melawan Palestina tanggal 14 Juni 2023 dan Argentina 19 Juni 2023. Namun, pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera saat pemusatan latihan timnas Indonesia. Akibatnya Sandy Walsh harus melewatkan kedua laga FIFA Matchday tersebut. Akhirnya penantian 7 tahun Sandy Walsh terjawab sudah. Dia melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada hari Jumat 8 September 2023 melawan Turkmenistan. Sandy Walsh bermain sebagai starter ketika timnas Indonesia menang 2-0 atas timnas Turkmenistan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sandy Walsh berkata dirinya tak ingin mencetak gol pertama bagi Indonesia melalui titik penalti, dan ia ingin mencetak gol melalui permainan terbuka. Makanya pada saat pertandingan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama melawan Brunei Darussalam 17 Oktober 2023, Sandy Walsh yang melakukan akselerasi di kotak penalti lawan dan dijatuhkan oleh pemain Brunei. Mendapatkan kesempatan untuk menciptakan gol pertamanya untuk timnas Indonesia, Sandy justru memberinya kepada Sananta. Gol perdana Sandy Walsh pun tercipta ketika timnas melawan Jepang di ajang Piala Asia 2024 di Qatar.
Qatar. Spesialnya lagi, gol itu dicetak di pentas akbar seperti Piala Asia. Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia akan selalu ingat saat-saat itu karena gol yang diciptakan adalah ke gawang raksasa sepak bola Asia. Demikian kisah perjalanan panjang Sandy Walsh untuk membela tanah leluhurnya melalui sepak bola. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. See you.